Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali dengan Bro Ode di sini dan diskusi kita masih sama, masih tentang seputar asam lambung, gear and seri dan psikosomatik. Teman-teman, karena sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, maka saya masih merasa tertarik untuk share pengalaman terkait dengan berpuasa saat kita masih asam lambung. So, stay tune teman-teman, informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya pikir ini penting agar kita tidak melewatkan ibadah Ramadan kita walaupun kita dalam keadaan asam lambung. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya share, yang ingin saya sampaikan terkait dengan puasa. Mengapa kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan, terutama untuk kita yang mengalami asam lambung. Apakah puasa ini baik dan apakah puasa ini sangat dianjurkan untuk kita yang menderita asam lambung atau tidak? Jadi begini teman-teman ya, ini pengalaman saya berdasarkan juga informasi yang saya peroleh, yang saya pernah dengarkan dari seorang dokter. Dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyimak informasi ini, dan jika ada yang meragukan informasi ini silakan mencari validasinya ya. Sekarang banyak media atau shorts yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi-informasi yang valid dan tidak valid. Tetapi saya ingin menyampaikan suatu kajian dokter terkait dengan puasa dan juga dampaknya terhadap kesehatan kita, baik kesehatan lambung dan lain-lainnya, karena kesehatan lambung berhubungan erat dengan kita yang mengalami asam lambung. Nah, hal yang pertama adalah kita harus percaya terlebih dulu bahwa ini perintah puasa adalah perintah untuk beribadah. Ini datangnya dari Tuhan, dari Allah, terkhusus ya untuk kita yang muslim. Ini merupakan syariat dan ini juga merupakan kewajiban yang harus kita jalankan. Dan kita harus men-set di pikiran kita bahwa jika itu datang dari Allah, jika itu datang dari Tuhan, pasti muaranya akan baik. Itu yang pertama yang harus kita tanamkan dulu, itu yang harus kita percaya terlebih dahulu. Jika kita sudah berprasangka tidak baik, misalnya ketika mau memasuki bulan Ramadan, kita sudah beranggapan bahwa aduh sudah datang lagi Ramadan, asam lambung kita masih seperti ini, pasti kita akan sakit ini. Kalau sudah beranggapan seperti itu terlebih dahulu, maka kemungkinan besar pasti terjadi sakit ya, mungkin akan kambuh asam lambungnya. Tetapi coba ditegakkan dulu, dikuatkan prinsipnya, dikuatkan kepercayaannya bahwa ini baik, ini datang dari Tuhan, pasti ini tidak akan mengecewakan kita. Nah, itu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saya ingin bercerita mengenai informasi yang saya sampaikan tadi, bahwa ada seorang dokter di daerah saya ketika dalam kajian di mimbar beliau mengatakan bahwa puasa ternyata sangat baik untuk kesehatan kita, bukan hanya kesehatan lambung tetapi kesehatan seluruh badan kita. Jika kita ingin sehat maka kita wajib berpuasa. Nah, mari kita kaji lebih jauh berdasarkan apa yang disampaikan, berdasarkan apa yang diinformasikan oleh dokter tersebut. Ini merupakan salah satu dokter yang terkenal di daerah saya, dan beliau juga adalah dokter yang bisa dibilang mungkin tingkat keimanannya cukup baik di pandangan kita ya. Kalau yang selebihnya itu mungkin ranahnya Tuhan menentukan bagaimana, tetapi yang kita lihat dokter ini begitu baik, begitu paham tentang agama dan juga begitu paham dengan kesehatan. Nah, berdasarkan informasi dari beliau mengatakan terkait dengan kesehatan lambung. Jadi lambung kita ini hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa, jadi cukup kecil. Dan ketika kita mengisinya dengan makanan, maka dinding-dinding lambung itu akan melebar.
Jadi dinding-dinding lambung itu akan melebar. Dan idealnya ketika kita sarapan misalnya jam 7, maka kita harus mengisinya kembali 6 sampai 8 jam kemudian. Tetapi kadang-kadang kita manusia selama 11 bulan itu kita makan tidak teratur. Kita makan jam 7 pagi sarapan, kadang-kadang jam 10 sudah masuk coto, sudah masuk roti apa saja. Ketika kita pergi di kantor ada jajanan, ada cemilan apa masuk lagi, sehingga lambung belum sempat istirahat. Kita kasih kembali lagi yang harus dia olah. Jadi hal-hal semacam ini katanya akan menyebabkan pelebaran dinding lambung. Dan selama 11 bulan hal-hal ini kita tidak atur dengan baik. Selama 11 bulan semua zat-zat sembarang yang masuk di dalam perut kita, sehingga lambung kita itu seperti misalnya jika kita pernah jalan-jalan ke pantai, di situ ada banyak residu-residu sampah-sampah yang terbawa dari laut, ada plastik di situ, ada kayu-kayu, ada segala macam. Seperti itulah kondisi lambung kita ya. Jadi dia seperti jaring-jaring, ada sudah tersaring di situ semua hal-hal buruk di situ, semua sisa-sisa makanan, racun-racun apa segala macam sudah menempel di dinding lambung. Sehingga jika kita tidak melakukan puasa pada 1 bulan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu di bulan suci Ramadan, maka ini akan continue secara dalam jangka waktu lama. Dan ini merupakan rahasia, dan pasti kalau sudah Tuhan yang susun skema atau alur hidup yang harus kita jalani seperti itu dan kita jalankan, tentu pasti itu adalah yang terbaik. Jadi puasa ini sangat penting untuk kita yang menderita asam lambung untuk kembali menyehatkan lambung kita. Karena ketika lambung kita dalam posisi kosong, maka ternyata lambung memiliki kemampuan untuk meregenerasi lambung tersebut. Ada zat yang bisa membuat regenerasi atau merecovery kembali zat-zat yang tersangkut itu ya, kotoran-kotoran, racun-racun segala macam, itu semua difilter. Sehingga jika kita lakukan puasa rutin 1 bulan dan kita jalankan 1 bulan penuh dengan disiplin, maka insya Allah itu baik untuk lambung kita, karena selama 1 bulan itu lambung kita melakukan regenerasi terhadap apa yang sudah rusak, terhadap apa yang menjadi ancaman di lambung tersebut. Jadi ibaratkan kapal atau ibaratkan kendaraan ya, mobil dalam 1 tahun itu 11 bulan kita gunakan, dan 1 bulan itu sudah waktunya untuk melakukan perawatan, pemeliharaan atau dok. Kita lakukan dok, di situ diperbaiki semua sistem-sistem yang selama 11 bulan itu rusak, selama 11 bulan itu terancam, kita masukkan kembali di bengkel untuk diperbaiki ya. Jadi seperti itu prosesnya. Sehingga setelah puasa Ramadan 1 bulan ini, sebenarnya kita juga disyariatkan atau disunahkan untuk melakukan dok atau pemeliharaan mingguan dan bulanan. Ada puasa yang pertengahan bulan dan juga ada puasa Senin Kamis. Sebenarnya kalau kita ingin disiplin melakukan itu, insya Allah berdasarkan yang disampaikan itu, ini merupakan pola atau rumus hidup sehat ala Nabi, seperti itu. Dan ternyata beruntungnya juga bukan hanya lambung yang akan mengalami peningkatan kesehatan, tetapi ini akan berpengaruh juga terhadap gula darah dan kolesterol. Karena ketika kita berpuasa, kebutuhan tubuh terhadap gula darah dan kolesterol ini tidak maksimal, sehingga kolesterol dan juga gula darah yang selama ini sudah selama 11 bulan itu sudah menumpuk di dalam tubuh kita, itu digunakan kembali oleh tubuh untuk mencukupi keperluan. Jadi stok yang sudah menumpuk di dalam diri kita itu digunakan kembali untuk mencukupi kebutuhan gula dan juga kolesterol pada saat kita berpuasa. Jadi semua ini adalah rumus atau siklus yang diciptakan oleh Tuhan untuk membuat kita sehat kembali akibat dari 11 bulan yang kita lakukan
merupakan hal-hal yang kurang baik untuk tubuh kita, di mana kita mengkonsumsi apa saja yang kita lihat, kita mengkonsumsi apa saja yang sesuai dengan keinginan dan selera kita. Dan kita tidak tahu bahwa makanan-makanan itu baik untuk kita atau tidak. Yang kita tahu kalau dia enak berarti kita makan. Nah, hal-hal semacam inilah yang diatur kembali, yang didisiplinkan kembali melalui puasa. Jadi saran saya untuk kita yang sudah bisa menjalani puasa, silakan berpuasa karena ini sangat penting, bukan cuma untuk umat muslim secara umum ya, tetapi buat kita yang mengidap atau menderita asam lambung. Tetapi dari semua itu, saya tentu tidak melupakan saran untuk berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu. Oke, itu informasi yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah saya berpuasa juga waktu masih asam lambung, dan teman-teman bisa melihat alhamdulillah sekarang saya sudah bisa beraktivitas dengan normal, sudah bisa bekerja dengan normal, sudah bisa melakukan semua aktivitas keseharian saya. Oke, sampai di sini apa yang bisa saya share pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baru berkunjung di channel ini, boleh dukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe, dan juga share kepada teman-teman kita yang membutuhkan informasi seperti ini. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.